Allah berfirman dalam hadits qudsi ini subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lagi-lagi jamaah, Allah panggil kita dengan panggilan yang begitu indah. Wahai hamba-hambaku. Tapi ternyata gak semua orang suka dan menerima bahwa mereka adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah menyampaikan, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat berbuat sesuatu yang bisa merugikanku, dan kalian tidak akan bisa berbuat sesuatu yang menguntungkan aku, bermanfaat buat diriku. Sampai di sini dulu. Kita ulang, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa melakukan sesuatu untuk merugikan diriku, memudaratkanku, menyakitiku. Gak bisa. Dan kalian tidak akan bisa melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat pada diriku dan menguntungkan aku. Itu pun gak bisa. Itu pun tidak bisa. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi hamba itu tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah, sebagaimana tidak bisa merugikan Allah. Apapun yang dia kerjakan. Apapun yang dia kerjakan. Maka pengalaman ini melahirkan sebuah hal penting dalam kehidupan kita. Hal penting untuk mengenal pencipta kita, mengenal Rabb kita. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Ghaniyun Hamid. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Ghani. Al-Ghani. Zat yang maha kaya secara sempurna. Sehingga tidak butuh dengan siapapun. Tidak butuh dengan apapun. Kata para ulama, Al-Ghani bidhatihi wa af'alihi wa sifatihi wa sultanihi. Allah itu maha kaya dengan zatnya, perbuatan-perbuatannya, dan sifat-sifatnya serta kekuasaannya. Maka ia nggak butuh dengan siapapun, dan di waktu yang sama seluruh makhluk butuh kepadanya. Butuh kepadanya. Butuh untuk diciptakan, butuh untuk dipersiapkan, butuh untuk diberikan kesempatan dan diberikan fasilitas dalam urusan agama mereka dan urusan dunia mereka. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Thariqul Hijratain. Allah nggak butuh dengan siapapun karena ia maha kaya secara mutlak, secara sempurna. Beda dengan manusia. Manusia bisa jadi semakin kaya semakin butuh sama orang. Itu kebalikan. Subhanallah ya. Manusia itu sebagiannya semakin kaya semakin butuh sama orang. Waktu dia miskin, dia kerjain semuanya sendirian, quote in quote ya. Nggak mungkin juga sendirian. Tapi urusan rumah misalnya, dia kerjain sendirian. Dia nggak butuh pembantu. Dia nggak butuh orang untuk ngepel. Dia nggak butuh orang buat nyapu. Nggak butuh. Di antara penyebabnya rumahnya itu tipe 4L. Lu lagi gitu. Jadi rumahnya cuma satu ruangan. Rumah petak. Cuma satu ruangan. Pas jadi orang kaya hadirin. Rumahnya 1 hektar. Rumahnya 1 hektar. Dia nggak bisa ngerjain sendiri. Dia butuh sama orang. Untuk beresin rumahnya doang tuh. Dia butuh bibi untuk handle dapur misalnya. Dia butuh
Kang Fulan untuk ngurus kebun dan taman, dia butuh Pak Alan, itu anonim ya dalam bahasa Fulan Alan, jadi bukan Alan pakai bahasa Indonesia, saya nggak mau sebut nama karena ini, untuk jadi drivernya gitu. Jadi lu semakin kaya semakin butuh orang, subhanallah. Itu manusia tuh uniknya begitu. Dulu tuh dapur dikerjain sendiri. Kalau nggak ada dapur, cuma ada kompor doang. Rumahnya satu petak. Sekarang dapurnya lebih besar dari 5 rumah petakannya dulu. Dapurnya gede banget. Dia butuh 3 orang dapur. Tim dapur. Ada tim ruang tamu. Dan semua lantai segala macam. Lalu tim taman, kebun. Lalu untuk nguras kolam renangnya dia butuh orang lagi. Security. Sehari 2 shift security-nya. Subhanallah. Dulu nggak butuh deh security. Lu mau ambil aja, nggak ada apa-apa. Sekarang dia butuh security. Masya Allah, manusia itu semakin kaya semakin butuh orang. Subhanallah. Itu baru di rumah hadirin. Di kerjaan, ketika baru ngerintis usaha, oh, direkturnya dia, marketingnya dia, drivernya dia, kurirnya dia juga. Subhanallah. Nggak butuh siapa-siapa. Saya bisa ngerjain sendiri. Sekarang usahanya maju hadirin. Ternyata butuh orang dia. Dia butuh bagian marketing. Dia butuh divisi keuangan. Dia butuh sekretaris. Dia butuh HRD. Dia butuh OB. Dia butuh security. Subhanallah. Ternyata semakin kaya itu semakin butuh orang ya. Kita manusia luar biasa. Dari sisi ini tentu saja. Dari sisi ini. Dulu kemana-mana sendiri. Sekarang aduh kerjaan saya numpuk. Saya harus tidur di mobil. Akhirnya cari driver. Gak bisa saya nyetir sendiri. Dan jalanan macet. Udah, cari driver nih. Saya butuh asisten. Subhanallah. Lihat manusia itu ya. Kalau Allah enggak. Allah kayaknya sempurna. Makanya walam yakun lahu kufuwan ahad, itu ayat yang kita baca setiap hari kan. Gak ada yang serupa dengan Allah. Gak ada serupa. Laisa kamitslihi syai'. Gak ada yang semisal dengan Allah. Allah yang luar sempurna, sempurna, sempurna. Makanya kita kalau ada nggak bisa sombong ya orang kaya tuh. Dia menunjukkan filosofinya semakin butuh orang. Semakin butuh orang. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Dan karena Allah Maha sempurna kekayaan dan kemampuannya, maka tidak ada satupun hamba yang bisa memberikan manfaat dan sebaliknya merugikan Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiat seperti apapun, kedurhakaan seperti apapun, itu tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala.